dikembangkan lagi sehingga hasilnya lebih besar. Jadi kayak Jani juga kayaknya saya nggak pernah ngajarin dia untuk langsung berada di atas gitu ya. Jadi ayo mulai dari nol gitu. Jadi itulah persisten, tekun anaknya, makanya kayak almost apa yang dia mau gitu kayaknya bisa tercapai sih gitu. Jadi ya sejak dia lulus SMA, masuk kuliah, lulus kuliah tuh kayaknya sampai masuk S2 tuh mulus ya Jan, alhamdulillah ya. Kayaknya apa yang kau mau tuh semuanya dapat gitu dengan tapi perjalanannya emang perjalanannya juga ya itu dengan ketekunan dan kerja keras itu sih. Jadi dia mau bekerja keras anaknya. Nah Kak, ini banyak netizen yang sekarang pengen tahu kesibukan Kak Alia sendiri itu apa sih sekarang selain di bidang di dunia entertain? Saya sih mungkin kalau di dunia entertainment tuh sejak hamil anak yang kedua tuh udah mulai mengurangi ya. Jadi udah dari umur 30 tuh udah nggak main sinetron yang pasti. Terus lebih fokus ngurus keluarga lah, lebih fokus ngurus anak. Paling cuma MC aja, acara off air, sesekali juga tampil di TV. Terus setelah anak mulai besar baru dikasih izin lagi buat sesekali main film gitu. Tapi kan kemudian saya juga mengejar karir yang lain gitu ya. Saya kuliah lagi, yang kedua kali ngambil magister penotariatan. Terus setelah lulus itu juga banyak prosesnya sampai saya bisa kemudian disumpah gitu ya, menjadi notaris. Terus ya udah, jadi mostly sih mungkin titel saya pekerjaan tuh ya sebagai notaris gitu, walaupun juga ya karena nggak ada larangannya, jadi sesekali saya masih MC, jadi moderator gitu ya, jadi bintang tamu untuk show misalnya. Ya di entertainment sih cuma sebatas itu aja sih, karena memang udah komitmennya sejak hamil anak saya kedua itu udah mengurangi. Kak boleh berbagi cerita nggak Kak? Ada satu unggahan di postingan sosial media Kakak tuh yang foto wisuda tuh Kak, terus ada momen bersejarah tuh kayak di situ Kak, boleh nggak Kak berbagi sama pemirsa ceritanya? Iya, jadi itu saya waktu wisuda kuliah saya di magister hukum. Jadi magister saya yang pertama ya, magister hukum itu, jadi saya memang udah kuliah tuh dari tahun 2003. Jadi sebelum ketemu suami saya bahkan saya kuliah lagi sambil saya main sinetron, sambil saya MC. Pokoknya udah kepala jadi kaki jadi kepala deh. Sambil juga ngurus Jani gitu ya. Udah, terus waktu tahun 2005 saya ketemu suami saya, terus tahun 2006 kita kawin. Nah, itu saya masih tesis apa gitu deh kalau nggak salah deh. Pokoknya saya ingat banget, saya sambil hamil anak saya kedua tuh sambil bikin tesis. Terus waktu anak saya hamil 7 bulan tuh saya sidang tesis. Terus di wisuda tuh 4 hari sebelum saya ngelahirin gitu. Itu di wisuda anak saya kedua, si Diara itu. Ya, makanya terus adalah foto itu kemarin nemu, wah gila ini ternyata gue 4 hari sebelum brojol ini wisudanya gitu. Nah jadi saya udah ya dalam hal pendidikan tuh dalam situasi dan kondisi apapun tuh ya harus dijalanin gitu. Karena waktu ngambil magister kenotariatan juga saya ingat semester akhir tuh sebelum lulus tuh saya juga hamil anak saya ketiga gitu. Jadi ya sebagai walaupun udah menikah, punya anak, berkeluarga tuh jangan juga menghalangi kita untuk terus istilahnya ya mengaktualisasikan diri, mengembangkan diri sendiri. Tapi itu semua memang kalau nggak ada izin suami sih kayaknya susah ya gitu, karena kan kuliah tuh tiap hari loh, jadi dan juga pengertian dari anak-anak saya gitu. Mungkin khususnya jadi kali ya yang ngelewatin berbagai macam kesibukan ibunya ya, karena kalau Diara sama Fafa tuh ya sibuk, cuma kayaknya nggak yang sibuk-sibuk banget gitu. Kalau zaman dia tuh kayak semuanya tuh kan aku kerjain gitu kayaknya. Nah itu juga salah satunya kenapa dia jadi banyak talentnya gitu, karena supaya dia nggak bengong karena ibunya sibuk, jadi saya lesin dia tiap hari les. Nyanyi dulu kamu Jan ya, tiap hari les, ada les bahasa Inggris, les naik kuda, les biola, les balet, pernah sempet les nyanyi, apa lagi sih udah lupa sampai aku. Iya, pokoknya tiap hari tuh tiada hari tanpa les penggambar. Iya, melukis. Iya benar, lukis. Nah tapi justru
ya positifnya adalah bahwa ya dia gede itu bisa segala macam gitu, jadi ini jadi lumayan banyak talentnya gitu ya, karena disiplin gitu mengikuti semua kegiatan gitu. Tapi ya saya juga nyari kegiatan yang dia suka ya gitu, jadi bukan dipaksain mesti yang dia nggak suka jadi stres tuh enggak. Kak Jani, ini kan dari banyak sekali kegiatannya Kak Jani, sama ditambah dengan sekarang kesibukan untuk mau ngurus kuliah S2 nih di luar negeri. Gimana sih cara bagi waktunya Kak? Mungkin tuh salah satu hal yang memudahkan aku bagi waktu karena itu sih dari kecil tuh aku udah banyak kegiatan kan dari Senin sampai Jumat dan itu kan sampai Sabtu dan itu kan juga bagi waktu sama sekolah. Jadi tuh justru sekarang aku ngerasa kalau kosong malah jadi aneh gitu. Jadi aku memang butuh banyak kegiatan. Nah tapi cara aku bagi waktu tuh biasanya aku bikin to-do list aja sih. To-do list kayak hari ini harus ngelakuin apa, besok harus ngelakuin apa, terus mana yang harus aku lakuin duluan gitu. Nah biasa aku bikin itu, terus misalnya udah selesai nih satu, aku checklist. Nah checklist itu tuh bikin aku merasa kayak yes kelar satu, masih ada yang lain, tinggal yang dua lagi nih misalnya gitu. Jadi menjadi apa ya, kesenangan sendiri gitu loh kalau ada yang kepuasan tersendiri. Kepuasan iya kalau udah ada yang bisa checklist. Sampai sekarang sih aku masih bikin to-do list itu dari kuliah sih aku paling waktu itu pas bikin. Karena lagi sibuk-sibuk. Kak Jani boleh nggak bagi tips and trick biar bisa sukses kayak Kak Jani, bisa sukses rilis single, terus di dunia adik pendidikan juga bisa lancar, bisa sukses seperti itu. Boleh nggak bagi tips-tipsnya ke pemirsa? Sebenarnya tipsnya tuh pertama dream big, karena banyak, maksudnya aku melihat di sekeliling aku juga banyak sebenarnya yang pengen ngelakuin suatu hal tapi udah takut duluan gitu, takut gagal, takut apa gitu. Kalau saran dari aku dream big aja, coba dulu, work hard for it, karena so far sih the result tuh will always follow, jadi dia kayak akan ada aja gitu hasilnya. Sekecil apapun Sekecil apapun. Yang nantinya tuh dikembangkan lagi sehingga hasilnya lebih besar. Jadi kayak Jani juga kayaknya saya nggak pernah ngajarin dia untuk langsung berada di atas gitu ya. Jadi ayo mulai dari nol gitu. Prestasi itu dari yang kecil-kecil gitu, nanti kemudian dia lebih advance lagi gitu, karena pasti akan lebih apa ya istilahnya akan lebih mature aja gitu loh talentnya gitu pada akhirnya, karena nggak dikarbit lah gitu istilahnya gitu ya. Ya pokoknya jangan takut kalau misalnya mau melakukan suatu hal, lakuin dulu aja, yang penting lakuinnya 100% sungguh-sungguh, terus berdoa, itu insya Allah akan ada hasilnya, dan percaya diri gitu. Terakhir nih, harapan terbesar Bunda buat Kak Aja nih. Kalau aku sih harapannya lebih kepada apa ya, maksudnya dari sisi akademis tuh dia udah menunjukkan lah gitu ya komitmennya terhadap pendidikannya dia, tanpa harus yang saya pantengin terus menerus gitu, atau tanya terus menerus, atau diawasi terus menerus gitu, enggak gitu ya. Jadi dia udah tahu apa yang dia mau di bidang pendidikan, kemudian dia punya tanggung jawab untuk meraihnya. Jadi saya sekarang lebih ke yang apa ya, harapan saya sih bisa lebih menjadi personality menjadi seseorang yang menjadi pribadi yang yang bertanggung jawab terhadap diri, terhadap keluarga, bisa menjaga diri, itu yang penting, tahu value dalam kehidupan, mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi lebih ke situ sih gitu ya. Kalau yang lain-lainnya kayak dia udah nggak perlu di supervise lagi gitu. Jadi lebih kepada itulah, bisa menjaga diri dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Oh S2 itu berarti nggak usah Ada 9 bulan ya, 10 bulan. Yuk, mana lagi kan? Kirim ke itu salah satu sekolah anakku aja, Lab School. Itu bisa nggak kita izin untuk meliput apa nanti? Ruangan. Laptopku dong Jan, laptop mama. Ya boleh Kak.
Wah. Langsung kamu. Mau loli mana? Pak, Pak Yanto. Mau loli, Pak. Oke. Kemudian